Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Aspiona dengan NIM 2348201102 kelas 5B Farmasi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia bahan alam, yaitu dengan judul materinya alkaloid, glikosida, dan saponin. Pengertian alkaloid. Alkaloid adalah senyawa organik yang mengandung nitrogen. Biasanya bersifat alkalis, yaitu basa lemah, dan sebagian besar ditemukan pada tumbuhan alkaloid, biasanya yaitu memiliki efek biologis yang kuat pada manusia dan hewan, misalnya sebagai obat, racun, atau stimulan. Fungsi alkaloid yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, sebagai obat pereda nyeri, yaitu analgesik. 2. Untuk anti malaria dan antispasmodik. Yang 3. Sebagai racun alami untuk melindungi tanaman. Yang 4. Digunakan dalam industri seperti makanan dan minuman. Ciri-ciri alkaloid: 1. Mengandung nitrogen. 2. Biasanya bersifat basah. Yang 3. Larut dalam pelarut organik, yaitu seperti etanol dan kloroform. Yang 4. Banyak, yaitu ditemukan dalam tumbuhan obat. Yang 5. Dapat membentuk rasa garam dan basa. Klasifikasi alkaloid: yang pertama, alkaloid diklik, contohnya arekolin. Yang kedua, alkaloid tropan, contohnya tropin. Yang ketiga, alkaloid isoquinolin, contohnya pepaverin. Yang keempat, alkaloid pirimidin seperti purin atau puting. Yang kelima, alkaloid steroid, contohnya yaitu solanin. Adapun manfaat alkaloid, yang pertama, obat analgesik seperti morfin, obat anti malaria quinina, stimulan tubuh yaitu kafein, pengurangan sasme otot seperti papaverin, dan bahan penelitian farmasi. Dapat disimpulkan, alkaloid itu adalah senyawa alami dalam tumbuhan yang mengandung nitrogen, bersifat basa, dan biasanya itu berasa pahit. Senyawa ini memiliki pengaruh besar yaitu pada tubuh manusia, sehingga banyak digunakan sebagai obat, yaitu sebagai pereda nyeri, antiinflamasi, dan stimulan. Contohnya kafein, nikotin, morfin, quinina, dan atropin. Meskipun bermanfaat, alkaloid harus digunakan dengan bijak, karena beberapa sifatnya yaitu bersifat toksik. Jika berlebihan, secara umum alkaloid sangat penting dalam dunia kesehatan dan farmasi. Pengertian glikosida, yaitu senyawa yang terdiri dari bagian glikon dan aglikon. Apabila dihidrolisis, yaitu menghasilkan gula sebagai hasilnya. Nah, gula itu sering dihasilkan yaitu bersifat B atau D-glukosa, yaitu senyawanya yang disebut dengan glikosida. Adapun ciri-ciri glikosida, yang pertama, mengandung gugus gula seperti glukosa, fruktosa, dan ramnosa. Yang kedua, larut dalam air, yaitu terutama bagian glukosanya. Yang ketiga, mempunyai rasa pahit pada sebagian jenis. Yang keempat, stabil dalam kondisi netral tetapi mudah terurai dalam suasana asam. Yang kelima, terdapat dalam tanaman sebagai cadangan energi, pelindung alami dari hama. Macam-macam ikatan glikosida, yaitu O glikosida, contohnya diosin. C glikosida, contohnya adenosin. N glikosida, contohnya siniprin. S glikosida, contohnya adenosin. Glikosida berdasarkan dari sisi kimia. Glikosida adalah suatu asetat gugus hidroksi pada gula berkondensasi dengan gula hidroksi pada komponen non-gula dan hidroksil sekunder berkondensasi dengan molekul gula membentuk yaitu cincin oksida. Secara sederhana, glikosida itu adalah suatu eter gula. Konfigurasi stekokimianya yaitu bersifat ikatan glikosida, biasanya A atau B glikosida, tetapi dalam tumbuhan yang hanya yaitu konfigurasi pada B. Glikosida ditinjau dari sisi biologi. Glikosida yaitu memegang peranan penting yaitu pada tumbuhan tanaman yang terlibat dari sistem regulatori dan pertahanan tubuh. Pertahanan tumbuhan banyak glikosida yaitu bersifat toksik, yaitu untuk herbivora dan patogen.
Aktivitas fisiologis glikosida tertentu yaitu memiliki efek yaitu seperti efek farmakologis pada hewan maupun manusia. Ditinjau dari sisi farmakologis, glikosida yaitu terdapat pada senyawa yang aktif yang bersifat farmakologis, sehingga dapat dimanfaatkan dalam terapeutik. Yang pertama, glikosida jantung dari tanaman Diganalitis croptus. Yang kedua, glikosida antar quinone misemodin sebagai lasaktif. Yang ketiga, alil isoticianat yaitu iritan yang lokal dan kuat. Yang keempat, metilsalisilat yaitu bersifat analgesik. Dapat disimpulkan glikosida yaitu sumber dan keberadaan glikosida itu banyak ditemukan pada tumbuhan, terutama pada bagian daun, akar, biji, kulit, dan batang. Senyawa ini berperan sebagai metabolit sekunder yang berfungsi melindungi tumbuhan dari hama serta membantu fisiologisnya tertentu. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, pengertian saponin adalah kelompok senyawa alami dari tumbuhan yaitu bersifat surfaktan yaitu seperti sabun. Karena strukturnya unik, gabungan bagian nonpolar aklikon steroid dan triterpenoid dan bagian polar yaitu gula. Jenis-jenis saponin. Yang pertama, saponin triterpenoid berasal dari senyawa triterpen, banyak terdapat pada ginseng dan kacang-kacangan. Yang kedua, saponin steroid, yaitu mengandung bentuk kimia seperti steroid dan ditemukan yaitu pada agave dan ubi liar. Yang ketiga, saponin alkaloid, yaitu mengandung unsur nitrogen, rasanya sangat pahit dan bisa membunuh bakteri. Dan yang terakhir, sapogenin, bagian zat aktifnya dari saponin setelah gula lepas, berperan memberi efek pada obat. Sifat-sifat saponin membentuk bisa bila dikocok, bersifat memiliki merusak membran sel yaitu pada sel darah merah. Rasanya pahit, menghambat pertumbuhan jamur. Adapun fungsi biologi saponin, pertahanan tanamannya itu berasal dari patogen, aktivitas antimikroba, antioksidan, dan menghambat pertumbuhan jamur. Manfaat saponin digunakan dalam industri kosmetik dan farmasi. Yang kedua, membantu dan meningkatkan sistem imun. Yang ketiga, antiinflamasi, dan yang keempat, menurunkan kolesterol. Adapun struktur saponin tersusun dari 3 bagian yaitu triterpenoid atau steroid gula. Ikatan glikosidanya menghubung bagian gula dan aklikon, dapat memiliki 1 atau lebih rantau gula. Manfaat saponin bagi manusia. Yang pertama, digunakan sebagai dalam obat herbal, bahan kosmetik, dan sampo karena bisa berbusa. Dipakai dalam industri makanan sebagai emulsifier, berpotensi sebagai antiinflamasi dan antidiabetes. Dampak negatif saponin jika digunakan secara berlebihan bisa menyebabkan iritasi pada lambung, bisa mengganggu penyerangan mineral jika dikonsumsi tinggi. Saponin tertentu bersifat toksik pada hewan jika tidak diolah. Dapat kita simpulkan tentang materi saponin. Saponin adalah senyawa alami dari tanaman yang mampu menghasilkan busa dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Senyawa ini bersifat antibakteri, antiinflamasi, dan dapat membantu menurunkan kolesterol serta meningkatkan daya tahan tubuh. Saponin ditemukan yaitu pada ginseng, kacang-kacangan, agave, dan banyak tanaman lain. Secara keseluruhan, saponin berperan penting sebagai zat aktif yang membantu melindungi tubuh dan menunjang bagi kesehatan. Sekian presentasi dari saya. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.